Halo Sobat Terkasih, berjumpa kembali dengan saya Ellen. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai tips untuk berdoa setiap hari. Ada satu masa dalam kehidupan saya, beberapa bulan saya begitu ditenggelamkan oleh berbagai macam kesibukan, sehingga membuat saya tidak mempunyai waktu doa yang teratur lagi 1 jam 1 hari. Saya merasakan setelah beberapa waktu itu begitu lelah, semangat saya turun, dan saya merasa kekeringan. Akhirnya saya menyadari bahwa saya harus mengatur kembali prioritas saya, yaitu relasi dengan Tuhan, dengan memberikan waktu 1 jam 1 hari untuk berdoa. Memang tidak mudah untuk memberikan waktu 1 jam sehari di tengah berbagai macam kesibukan kita yang tampaknya udah begitu padat. Namun, jika kita memberi waktu yang terbaik sebagai prioritas bagi relasi kita dengan Tuhan, dan bukan hanya sisa-sisa waktu, maka kita pasti akan menemukan waktu doa yang terbaik dan bisa kita persembahkan untuk memperdalam relasi kita dengan Tuhan. Ada 3 tips yang dapat kita lakukan. Yang pertama, tetapkanlah waktu doa yang tidak berubah-ubah di dalam setiap hari. Baik itu 30 menit, 45 menit, 1 jam, tergantung dari komitmen kita dan kesiapan kita. Mau pagi hari, siang hari, atau malam hari, juga tergantung dari ritme aktivitas kita. Kitalah yang paling tahu kapan saat yang paling minim gangguan, di mana kita bisa berdoa dan bisa sungguh-sungguh masuk di dalam keheningan. Kita perlu menetapkan waktu yang tidak terlalu singkat, artinya bukan hanya 2 menit, 5 menit, karena kita perlu waktu proses untuk bisa masuk di dalam keheningan. Ibaratnya kalau kita datang bertamu, mengetuk pintu, kita hanya menunggu 1 menit, 2 menit, tidak tahan lebih lama. Dan ketika tuan rumah buka pintu, ibaratnya kita sudah goodbye, ya, kita sudah mengatakan amin sebelum sungguh-sungguh Tuhan juga memberikan sapaannya buat kita, sapaan yang menguatkan kita untuk hari itu. Nah, kalau kita menjadikan waktu 30 menit minimal, maka kita yang biasanya sibuk, pikiran kita masih berputar-putar kemana-mana, kita bisa sudah mulai fokus. Dan kita sudah sungguh-sungguh siap untuk menerima sapaan Tuhan, kehadiran Tuhan, sentuhan Tuhan yang mau diberikan kepada kita untuk menguatkan kita. Umumnya, banyak orang yang mengatakan paling bisa masuk dalam hadirat Tuhan lebih cepat itu pada pagi hari ketika bangun tidur ataupun tengah malam ketika minim sekali gangguan. Itu kembali kepada kita masing-masing, di mana waktu yang paling tepat untuk kita berdoa. Yang kedua, kita punya tempat yang khusus. Baik itu satu ruangan, kalau kita punya di rumah ruangan atau kamar yang mungkin bisa kita pakai sebagai kamar doa, itu juga baik. Kita bisa menyediakan di situ peralatan doa, baik itu bangku doa, meja, lilin, salib, Alkitab, tisu. Kalaupun kita tidak punya ruangan doa, kita bisa memakai 1 meja sebagai altar pribadi kita, di mana di situ kita sudah menyediakan segala macam yang kita butuhkan untuk berdoa. Misalnya kitab suci, ataupun buku tulis, bolpen untuk kita menuliskan apa yang kita dapatkan di dalam doa kita pada hari itu. Dan yang ketiga, laksanakanlah dengan disiplin. Artinya, kalau ada teman mengajak kita untuk pergi, dan itu bukan hal yang urgent sekali, hendaknya kita tetap memprioritaskan waktu doa. Kita bisa menerima ajakan teman ya, sebelum atau sesudah waktu doa. Dan catatlah poin-poin apa yang kita terima di dalam doa, atau mungkin juga poin-poin permohonan kita, dan lihatlah bahwa satu persatu Tuhan juga akan genapi apa yang merupakan doa kita. Berdoa menguatkan relasi kita dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan menguatkan juga dan memperbaiki relasi kita dengan sesama kita, keluarga, teman, dan juga lingkungan pekerjaan. Dengan demikian, kita bisa hidup dengan lebih sukacita dan juga ada damai di dalam hati kita. Memprioritaskan waktu doa membuat relasi kita dengan Tuhan dan sesama menjadi baik.